Ya, di sini saya akan instrumen penelitian. Instrumen yang saya jelaskan itu berupa subjek, tempat, dan waktu penelitian, di mana subjeknya itu saya sebagai peneliti dan objeknya itu siswa saya di SMP Negeri 5 Sitap Litanggilir, khususnya siswa kelas 7 dan jumlah mereka 9 orang, di mana 6 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Tempat penelitiannya tadi yaitu di SMP Negeri 5 Sitap Litanggilir, alamat Jalan SPX Sumpang Bis, Kecamatan Litanggilir, Kabupaten Cikadau. Waktunya itu saya buat 3 bulan, Agustus sampai Oktober, di mana dimulai siklus pertama tanggal 2 Agustus dan siklus kedua tanggal 9 Oktober. Begini tampilannya kegiatan jadwal penelitian. Kemudian saya buat teknik RPP-nya dulu. Ini untuk siklus pertama. Ya, kemudian untuk siklus kedua RPP-nya. Nah, saya melakukan teknik observasi, evaluasi tes. Nah, dalam tesnya ini instrumen soal tugas diskusi kelompok 1, kelompok diskusi siklus pertama. Saya buat ini, kemudian ada pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Allah yang benar? Jelaskan alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia. Dan ketiga, temukan 3 contoh sekitarmu bahwa Allah memelihara alam. Untuk siklus keduanya saya buat lagi soal aspek-aspek pemeliharaan Allah. Terdapat 3 aspek, yaitu pelestarian, penyediaan, pemerintahan. Berikut juga ada pertanyaan-pertanyaan 3. Nah, dari hasil siklus pertama saya buat ada 19A sampai I, saya kasih inisial. Nilai si A 80 tuntas-tuntas dan nilai si G dengan H belum tuntas. Maka dengan jumlah nilai 663, nilai rata-ratanya 73,67. KKM-nya itu 70. Nah, persentase ketuntasan pelajaran PAK kelas 7 SMP Negeri 5 Litanggilir yang siklus pertama begini. Tuntasnya 7 orang berarti 77%, belum tuntasnya 2 orang berarti 22%. Nah, ketuntasan belajar PAK siswa kelas 7 Sitap Litanggilir siklusnya tentang gambar grafiknya begini. Kemudian untuk evaluasinya, refleksi sehubungan dengan pencapaian belajar siklus 1 khususnya dengan ketuntasan belajar klasik baru mencapai 77,78%, belum 80%, sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siswa sudah mencapai 73,67, melebihi rata-rata para indikator kinerja. Karena masih ada satu kriteria pada indikator yang belum penuhi, maka penelitian dilanjutkan dengan siklus kedua, yaitu tadi belum sampai 80%. Sedangkan yang sudah tercapai siklus pertama 77,78%. Kemudian ini saya buat juga penilaian terteman dalam siklus pertama. Penilaian saya dalam memberi salam, berdoa, mencatat kehadiran siswa, dan dapatlah hasilnya 76,47%. Dimana semua totalnya itu 68 dengan nilai semuanya kali 4, dan saya mendapat 52, jadinya 76,47%. Nah, hasil observasi terhadap aktivitas siswa juga dalam siklus pertama saya evaluasinya begini: aktif mendengarkan penjelasan, aktif mengajukan pertanyaan, aktif menyampaikan pendapat. Nah, rupanya capainya baru 60%. Nah, hasil belajar FAK siswa yang siklus kedua tadi, penjelasan siklus kedua yaitu nilainya sudah hampir tuntas. Nilai rata-ratanya nilai semuanya 727 dan nilai rata-ratanya 87,8. KKM-nya 70. Nah, persentase ketuntasannya itu 88%. Kemudian ketuntasan belajar PAK siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Litanggilir yang siklus kedua, ini dia grafiknya. Nah, untuk evaluasi refleksinya sehubungan dengan capaian hasil belajar siklus kedua, ketuntasan belajar klasikal sudah mencapai 88,89%, lebih dari 80%, dan nilai rata-rata hasil belajar siswa sudah mencapai nilai 80,78, melebihi nilai rata-rata setiap indikator kinerja. Karena kedua indikator pada kinerja sudah terpenuhi, maka penelitian tidak dilanjutkan lagi. Nah, ini observasi kedua, operasi antar teman
Ya, memberi salam, berdoa sebelum mulai pelajaran, mencatat kehadiran siswa, dan tahapan penutup. Kemudian ini observasi saya kepada siswa. Kemudian nilai 85% derajat. Pembahasan hasil penelitian dan pembuktian teori tentang data-data dan pembuktian hasil sehubungan dengan penelitian pada pembelajaran PAK di kelas 7 SMP 5 1 Blitar. Siswa yang tuntas pertama 66,67 setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dengan siklus pertama itu 77,78%. Nah, untuk siklus keduanya 88,89%. Ini rata-rata dari belajar siswa peningkatan pada siklus yang pertama 73,67 meningkat menjadi 80,78 pada siklus kedua. Peningkatan siswa yang tuntas dan nilai rata-rata hasil belajar pada setiap siklusnya dikarenakan peningkatan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran PAK. Pada pembelajaran PAK akan menggunakan pemberian tugas dapat menjadi siswa lebih termotivasi dan lebih aktif dan mengikuti pembelajaran serta pemahaman siswa terhadap materi pelajaran juga semakin meningkat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Robert L. Selvin bahwa metode pembelajaran group invitation merupakan salah satu bentuk metode yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas peserta didik untuk mencari sendiri materi atau informasi pelajaran yang dipelajari melalui bahan-bahan tersedia, misalnya melalui buku pelajaran atau internet. Metode ini dapat melatih para peserta didik untuk menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri dan keterampilan berkomunikasi. Peserta didik dilibatkan secara perencanaan baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajari melalui investasi. Nah, ini kemudian peserta didik juga terlibat aktif melalui tahap pertama sampai tahap terakhir. Dan hal ini akan memberi kesempatan peserta didik untuk lebih mempertajam pemahaman terhadap materi tersebut. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian 1, siklus 2, maka terbuktilah bahwa pelajaran PAK menggunakan model pemberian tugas dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 5 1 Blitar semester ganjil tahun 2001-2002. Ini penelitiannya siklus pertama dan siklus kedua grafiknya. Nah, ini foto waktu saya mengalami siklus pertama. Saya beri mereka kelompok sebentar, habis itu saya kasih tugas, pemberian tugas ya. Kemudian ini untuk siklus kedua saya ambil tugas mereka yang saya beri PR kemarin, kemudian saya berikan tugas siklus kedua. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang instrumen penelitian yang saya telah kerjakan. Sebelumnya terima kasih dan Tuhan berkati. Salam.